Halo semuanya, share screen saya sudah terlihat? Sudah ya? Oke, Enggak, Bu. ya, terima kasih. Ya, jadi untuk penetapan harga dalam praktek, nah ini seperti yang sudah kita bahas di pasar persaingan ya, entah itu yang sempurna atau yang tidak sempurna. Di situ kan ada beberapa ciri khas dari masing-masing persaingan di setiap pasar, di mana penetapan harga itu akan berbeda tergantung juga dari tingkat persaingannya. Nah, mungkin di sini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bahwa ternyata nggak cuman di tingkat persaingan aja yang bisa mempengaruhi penetapan harga, tapi ada faktor-faktor lain juga yang bisa mempengaruhi penetapan harga. Nah, jadi untuk penetapan harga itu jelas sangat penting ya, jelas sangat penting karena yang pertama dia mempengaruhi permintaan, seperti yang sudah kita pernah bahas ya terkait dengan hukum permintaan. Biasanya kalau permintaannya tinggi, harganya naik, atau permintaannya turun, harganya turun, atau justru sebaliknya ketika harga turun, permintaan menjadi tinggi, harga naik, permintaan menjadi berkurang gitu ya. Jadi memang harga itu sangat penting kaitannya dengan mempengaruhi permintaan. Jadi harga yang terlalu tinggi itu dapat menurunkan permintaan, sedangkan yang terlalu rendah juga tidak bagus ya. Terlalu rendah juga bukan berarti bagus ya. Karena apa? Karena dia ternyata bisa menimbulkan persepsi buruk tentang kualitasnya. Jadi nggak bisa sembarangan, mau tinggi kalau terlalu tinggi juga mempengaruhi permintaannya, kalau rendah terlalu rendah juga malah ternyata menimbulkan persepsi yang tidak bagus. Terus ada yang faktor yang kedua, ya pentingnya penetapan harga itu adalah untuk menentukan profitabilitas. Jadi keputusan harga yang tepat itu akan meningkatkan margin keuntungan. Ya, jadi kita nggak bisa memungkiri ya perusahaan itu berbisnis juga dia pasti mencari keuntungan. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan harga yang tepat ya agar margin keuntungannya itu sesuai dengan apa yang menjadi target perusahaan. Lalu yang ketiga adalah penting karena dia bisa membentuk persepsi merek. Jadi harga itu bisa mencerminkan nilai yang ditawarkan yang dapat membangun citra merek. Misalnya apakah barang itu premium atau itu barang yang ekonomis. Jadi barang yang premium biasanya memang harganya lebih tinggi, sedangkan barang yang ekonomis bukan berarti dia dia itu kualitasnya rendah terus harganya murah, itu juga bukan berarti seperti itu, tapi ada juga yang dia kualitas bagus tapi memang harganya itu ekonomis gitu loh, terjangkau gitu loh. Itu juga bisa gitu ya. Terus yang keempat adalah penting karena dia bisa mempengaruhi daya saing. Nah, ini yang biasanya yang kemarin kita bahas di ciri-ciri atau karakter dari pasar persaingan baik itu yang sempurna maupun yang tidak sempurna seperti monopoli, oligopoli dan monopolistik. Jadi harga yang kompetitif itu menjadi faktor kunci untuk bersaing di pasar yang jenuh ya. Jadi ketika pasar itu sudah mulai jenuh, maka harga itu akan sangat mempengaruhi tingkat permintaan dan juga nantinya bisa mempengaruhi persaingan antar perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama. Lalu tujuan penetapan harga, yang pertama jelas dia untuk memaksimalisasi laba, jadi fokus pada meningkatkan margin keuntungan. Lalu yang kedua ada penetrasi pasar, jadi dia itu digunakan eh, untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Jadi biasanya untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar, perusahaan itu menetapkan harga di tingkat yang rendah ya. Fungsinya itu untuk menarik konsumen dulu, ya menarik konsumen dengan cepat sehingga dia bisa menguasai pasar. Lalu yang ketiga, skimming harga. Nah, skimming harga itu dia memulai dengan harga tinggi untuk memaksimalkan pendapatan dari segmen awalnya, lalu menurunkan harga secara bertahap. Jadi, biasanya ini akan sering digunakan oleh perusahaan yang dia sedang dalam peluncuran produk baru. Jadi, untuk menarik minat, biasanya harga di awal itu eh, memang masih tinggi ya, masih tinggi itu menandakan bahwa kualitasnya itu memang yang bagus gitu ya, ada peningkatan kualitas dari produk sebelumnya sehingga harganya tinggi. Tapi lambat laun dia akan mulai menurunkan harga karena mungkin setelah itu akan ada peluncuran produk yang lebih baru lagi. Biasanya ini sering terjadi di ini loh, apa namanya, Apple.
Nah, kalau kalian yang pakai iPhone gitu kan, kalau lagi pas peluncuran iPhone baru gitu, misalnya iPhone 16 kemarin kan masih tinggi banget harganya. Tapi kita lihat 1 tahun, 2 tahun kemudian pasti dia akan turun. Kenapa? Karena ada produk yang lebih baru lagi, iPhone 17, iPhone 18 mungkin ya kan. Jadi itu yang dimaksud skimming harga. Terus yang keempat ada pemeliharaan posisi pasar ya. Jadi digunakan untuk memelihara posisi pasar agar daya saingnya itu tetap terjaga. Lalu yang kelima adalah pengembalian investasi. Jadi harga yang ditetapkan itu salah satu tujuannya untuk bisa mencapai target ROI tertentu. Jadi kalau misal perusahaan itu berinvestasi pada suatu produk ya harapannya investasi dari produk itu akan memberikan return sesuai dengan investasi yang sudah sudah dikeluarkan oleh perusahaan untuk menciptakan produk tersebut. Lalu yang keenam adalah harga psikologis. Jadi menetapkan harga untuk mempengaruhi persepsi konsumen. Nah, harga psikologis ini biasanya kayak sering kalian temuin di supermarket ya, retail. Kayak ada Matahari ya, terus apa ya, Hypermart, Superindo kayak gitu. Kalau kalian lihat harga-harga yang tercantum di situ kan biasanya nggak bulat ya, misal 24.539 atau 24.999, pokoknya nggak genep gitu loh. Jadi itu mempengaruhi psikologis pembeli. Jadi pembeli itu bisa terpengaruh. Kenapa dia dibuat seperti itu harganya? Agar terlihat murah dibandingin kalau misal harga 9,9 itu akan terlihat murah dibandingin kalau kita melihat langsung angka 10 gitu loh. Kenapa? Karena angka depannya masih 9. Oh, 9 kan masih di bawah 10. Jadi secara psikologis itu harganya masih lebih rendah dibandingkan harga 10 gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Terus faktor yang mempengaruhi. Nah, selain persaingan yang kemarin kita bahas, ternyata ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama jelas ada biaya produksi dan distribusi ya. Jadi harga minimum harus menutupi biaya tetap dan variabel. Lalu ada permintaan pasar, tingkat sensitivitas harga itu mempengaruhi penetapan. Jadi ketika kalian menetapkan harga ya, perusahaan menetapkan harga, dia juga harus menilai dan juga memprediksi kira-kira produk yang dia tawarkan itu sensitif terhadap harga atau tidak. Ya, artinya apa? Elastisitasnya tinggi atau tidak. Nah, elastisitas tinggi itu akan sangat berpengaruh ketika harga itu berubah sedikit saja. Ya, akan sangat berpengaruh terhadap permintaannya. Maka hati-hati untuk perusahaan yang memproduksi produk-produk dengan sensitivitas tinggi terhadap permintaannya. Jadi harga itu sangat berpengaruh. Ya, harganya naik dikit, nanti permintaannya bisa turunnya drastis. Atau harganya turun sedikit, nah permintaannya nanti bisa melonjak. Gitu loh. Jadi sensitivitasnya cukup berpengaruh. Nah, lalu yang ketiga ada nilai yang dirasakan konsumen. Jadi harga sering didasarkan pada persepsi nilai konsumen terhadap suatu produk, bukan hanya biaya produksi aja. Jadi lebih kepada value ya yang dirasakan oleh konsumen ketika konsumen itu menggunakan produk tersebut. Jadi ketika konsumen merasa bahwa value-nya itu memang tinggi, harga yang tinggi itu pasti akan tetap dibeli oleh konsumen gitu loh. Karena konsumen nggak masalah dengan harga yang tinggi karena apa? Dia merasakan value atau nilai dari produk itu cukup signifikan gitu ya. Misal kalian beli skincare gitu kan, kalian beli skincare harganya cukup tinggi, tapi ketika kalian pakai memang dampaknya tuh signifikan, kelihatan lebih glowing, lebih mulus, lebih halus, lebih sehat gitu kan. Jadi kalian nggak akan masalah gitu loh ketika kalian mengeluarkan harga yang tinggi gitu. Nah, beda lagi kalau misal harganya terlalu murah. Harga kalau terlalu murah, berarti kalau untuk produk skincare ya itu harus hati-hati banget karena itu kan nanti hubungannya dengan kulit kalian, ya kesehatan fisik kulit kalian gitu loh. Jadi ketika harga terlalu murah itu juga malah bisa menimbulkan persepsi yang nggak bagus. Jadi bukan berarti kalau harga murah terus permintaan akan langsung meningkat ya. Nggak mesti seperti itu. Jadi dilihat dulu ya. Apakah harga yang murah ini memang suitable dengan produknya atau enggak gitu loh. Kalau memang dia murahnya karena mungkin promo akhir tahun dan ada momen-momen tertentu misalnya, mungkin masih bisa kita terima lah. Tapi kalau misalnya memang harganya dari awal itu murah terus, nah itu
kita harus hati-hati. Ya, apakah jangan-jangan dia murah karena barang yang digunakan, ingredients yang digunakan untuk memproduksi barang itu adalah ingredients yang kualitasnya rendah. Jadi kenapa? Jadi harganya bisa murah gitu loh. Jadi bisa mempengaruhi persepsi nilai konsumen tadi. Ya, lalu tingkat persaingan jelas ya untuk menyesuaikan harga dengan kondisi kompetitor. Terus kondisi ekonomi, dalam kondisi ekonomi yang sulit, konsumen lebih sensitif terhadap harga. Ya jelas, apalagi kalau misal kayak sekarang nih banyak harga-harga yang naik gitu kan. Ya mau nggak mau konsumen akan menyesuaikan gitu, apalagi ketika kenaikan harga itu tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Nah, itu yang bahaya. Lalu yang ke berapa nih? 6 ya. Terakhir ada hukum dan regulasi. Jadi pemerintah itu ternyata punya andil teman-teman di dalam perusahaan menetapkan harga. Jadi pemerintah itu bisa punya andil dengan menetapkan batasan seperti harga minimum atau harga maksimum atau larangan praktek monopoli. Jadi misal kayak di PLN itu PLN kan monopoli ya. Nah, cara untuk mengontrol perusahaan monopoli adalah salah satunya dengan kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah itu punya andil untuk mengawasi agar perusahaan monopoli seperti PLN itu tidak menetapkan harga sembarangan. Nah, caranya gimana? Dengan menetapkan harga maksimum biasanya. Nah, dari situ nanti PLN nggak boleh tuh melanggar kebijakan tersebut ya. Jadi dia nggak boleh menetapkan harga tarif listrik itu di atas harga maksimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi contohnya seperti itu. Lalu ada strategi penetapan harga. Nah, beberapa strategi penetapan harga yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama berbasis biaya. Yang pertama yaitu ada cost plus pricing. Jadi contoh sebuah pabrik ya, dia menghasilkan jaket, biaya produksinya 200.000 per unit. Nah, perusahaan menambahkan markup 50%, anggaplah itu sebagai labanya, ya, karena biaya produksinya 200.000. Nah, perusahaan pengen laba 50% dari biaya produksinya. Jadi, 50% dari 200.000 kan sekitar 100.000. Nah, makanya harga jualnya adalah 200.000 ditambah 100.000. Ya, 100.000 itu adalah laba yang diharapkan dari setiap unit produknya. Maka penetapan harga jualnya setiap produk adalah 300.000 rupiah. Lalu yang kedua ada break even pricing. Ya, perusahaan retail menentukan bahwa untuk menutupi semua biaya tetap dan variabel, mereka harus menjual produk dengan harga minimal 100.000 per unit. Harga ini tidak mencakup keuntungan, tetapi hanya untuk menghindari kerugian. Ya, jadi kalau prinsipnya adalah break even pricing, ya perusahaan nggak nyari untung dulu. Tapi dia nyari apa? Nyari break even-nya, titik impasnya. Ya, kira-kira kapan balik modalnya gitu loh. Jadi biasanya ini akan berguna saat perusahaan meluncurkan produk baru atau saat menghadapi persaingan yang ketat. Nah, nanti ketika sudah break even, mungkin secara bertahap perusahaan bisa mulai menaikkan harganya karena dia sudah bisa menjangkau pangsa pasar tertentu ya dengan membuktikan bahwa value produknya itu cukup bagus dengan harga sekian gitu ya. Nah, dia sudah mulai bisa bersaing dengan kompetitor, maka bisa bertahap menaikkan harganya. Lalu yang kedua ada harga berbasis pasar. Berbasis pasar, yang pertama adalah harga kompetitif. Jadi contohnya dalam industri penerbangan ya, seperti Lion Air, itu dia menawarkan harga tiket yang harga sama seperti AirAsia yang untuk rute yang sama, harganya kompetitif. Kayak bis juga kayak gitu, sama-sama ke Jakarta antara bis BJU dengan Antika mungkin harganya mirip-mirip ya, karena mereka berkompetisi di situ untuk mencari pelanggan ya. Kalau harganya terlalu tinggi atau terlalu tidak 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 sama dengan harga pasaran itu juga akan berpengaruh pada harganya nanti. Lalu yang kedua harga berbasis nilai. Nah, ini contohnya seperti Starbucks ya, dia menjual kopi yang bilang kopi premium ya. Kenapa? Karena harganya yang cukup tinggi dibandingkan warung-warung kopi pada umumnya atau dibandingkan kafe-kafe yang pada umumnya gitu loh. Nah, konsumen bersedia membayar karena merasa nilai yang ditawarkan itu cukup sepadan dengan harganya, misal dari kualitas
kopinya, suasana kafenya, pelayanannya, ya. Jadi sebanding dengan harganya. Nah, ya ini digunakan untuk merek-merek premium atau yang memiliki daya tarik emosional ya, misal kayak tas-tas yang apa namanya luxury gitu, yang pernah dengar tas ada Gucci ya, Chanel, terus apa lagi ya, Hermes, itu kan tas-tas yang harganya luar biasa mahal ya, bahkan bisa sampai MM-an. Nah, kenapa kok bisa ada barang seperti itu? Karena dia punya daya tarik emosional. Nah, pernah dipakai Ratu Elizabeth, ya, pernah dipakai presiden, pernah dipakai siapa, artis terkenal siapa gitu kan. Jadi orang mau beli karena dia merasa ada daya tarik emosional di mana dia punya kesamaan terhadap eh, tokoh-tokoh yang dia kagumi gitu loh. Jadi nggak masalah harganya tinggi, pasti ada pasarnya. Lalu ada harga Oh, psikologis ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, biasanya di supermarket ya harganya nggak genep ya, misal 9.999, padahal wow. mungkin ya 10 sama aja 10.000 ya kan. Tapi secara psikologis mungkin konsumen menganggap harga itu menjadi terlihat lebih murah gitu loh, karena Ya, angkanya yang nggak langsung ya. ke angka 10-nya itu, dia masih di angka 9. Lalu ada harga penetrasi. Nah, harga penetrasi itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang dia sedang gencar Oh, saya memunculkan yang produk saya baru gitu loh. sakit deh. Nah, contoh di sini ada Disney Plus. Ya, saat peluncuran awal di Kopi Indonesia, kopi. harga itu ternyata cuma 39.000 per bulan. Ya, jauh lebih rendah dibandingkan Netflix. Tujuannya apa ya? Untuk menarik pelanggan. Yang pelanggan awalnya ada di Netflix, karena dia melihat ada platform apa namanya, platform hiburan yang lebih murah harganya dengan konten yang juga tidak kalah bagusnya, ya akhirnya dia tertarik untuk berlangganan di Disney Plus juga, gitu. Jadi bisa menarik pelanggan baru. Terus harga skimming ya, contohnya kayak Apple tadi, ketika dia menunjukkan iPhone baru dengan harga yang cukup tinggi, misal di angka 20 juta, nah beberapa bulan kemudian harganya akan turun. Kenapa? Untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dan biasanya karena mendekati akan ada peluncuran iPhone terbaru lagi. Jadi biar yang lama itu cepat terjual ya. Lalu yang keenam ada harga diskon dan promosi. Nah, ini kayak misal ada diskon-diskon di Shopee ya, di 11.11 atau 12.12 gitu kan, promo-promo yang di tanggal-tanggal kembar itu. Nah, itu biasanya tujuannya apa? Untuk menarik pembeli dan meningkatkan volume penjualan. Lalu ada harga yang dinamis. Nah, harga yang dinamis itu ketika harga itu bisa berubah tergantung pada situasi permintaannya. Jadi misal kayak tiket pesawat, nah itu bisa dijual di harga 800.000 untuk rute Jakarta-Bali kalau hari biasa. Tapi kalau hari liburan, ya karena permintaannya yang cukup tinggi, nah harganya bisa melonjak menjadi tinggi, ya 1.500.000 rupiah. Ya, sama halnya kalau kita mau lebaran gitu kan, harga-harga barang cenderung akan naik gitu loh. Kenapa ya? Karena memang banyak yang membeli barang-barang tersebut. Ya. Harga tiket, ya, tiket pesawat, tiket bis, tiket kereta, hampir semuanya naik ya, karena permintaan yang cukup tinggi. Nah, untuk langkah-langkah penetapan harganya, yang pertama kita perusahaan itu harus menentukan tujuan dulu ya, apakah dia mau konsennya adalah mendapatkan laba, atau dia concernnya mau menguasai pasar dulu, atau mau menempatkan posisi dia di dalam pasar itu seperti apa gitu loh. Jadi tujuannya harus jelas. Lalu yang kedua menganalisis pasar dan permintaan. Jadi riset tentang sensitivitas harga itu penting ya. Jadi untuk melihat apakah produk tersebut itu punya elastisitas yang tinggi atau tidak terhadap permintaan pasar. Lalu menghitung biaya, ya jelas ya. Kalau mau kalau mau menetapkan harga, ya setidaknya kita tahu dulu biaya total untuk memproduksi satu unit produk itu berapa sih ya. Minimal itulah. Agar apa ya, setidaknya bisa break even dulu. Terus mengevaluasi persaingan. Nah, kira-kira perusahaan itu ada di struktur harga yang ada di struktur persaingan yang seperti apa? Apakah di monopoli, apakah yang di oligopoli,
atau mungkin yang dimonopolistik ya. Jadi itu akan sangat berpengaruh terhadap strategi penetapan harganya nanti. Kenapa? Karena tingkat persaingan yang berbeda-beda. Kalau dia ada di monopolistik ya tingkat persaingannya cukup tinggi ya. Jadi penetapan harganya akan sangat bersaing. Tapi kalau dia ada di pasar yang oligopoli ya, tingkat persaingannya mungkin tidak terlalu tinggi karena pemain di dalam pasar oligopoli itu tidak terlalu banyak. Lalu yang kelima ya, langkah yang kelima adalah memilih strategi harganya, yang menentukan pendekatan yang paling sesuai, apakah tadi pakai cost pricing atau pakai yang break even gitu. Terus melakukan uji coba harga, kalau bisa diuji coba dulu ya, simulasi, testing ya, uji coba pasar dulu, kira-kira kalau di harga sekian laku enggak, kalau di harga yang sekian laku apa enggak gitu. Terus memantau menyesuaikan harga. Harga perlu dievaluasi secara berkala ya. Jadi harga itu memang tidak bisa kita perusahaan itu stuck gitu ya. Kalau bisa memang harus dievaluasi. Kenapa? Kalau memang permintaannya tidak sesuai dengan target, ya berarti harus ada penyesuaian. Apakah harus diturunkan atau mungkin dari kualitas produknya yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, ini tantangannya dalam penetapan harga, ya fluktuasi biaya. Ya, selain kita harus tahu biaya, selain harga itu harus dievaluasi, biaya juga bisa berfluktuasi ya. Oleh karena itu nanti akan mempengaruhi tingkat harganya. Jadi fluktuasi biaya itu ya bisa sangat berpengaruh terhadap perubahan harga. Terus perubahan permintaan, tekanan kompetitor, tekanan regulasi, persepsi konsumen, ya, itu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan ketika dia menetapkan harga. Jadi harus banyak pertimbangan gitu loh. Nah, ini contoh praktek penetapan harga. Ya, kalau di industri teknologi kayak iPhone tadi ya, kayak Apple iPhone tadi, dia biasanya pakai skimming. Kalau retail dia pakai harga psikologis biasanya. Nah, kalau pariwisata biasanya pakai harga dinamis tergantung musim, dia kayak musiman gitu. Kalau musim liburan, harga tiket-tiket pesawat, kereta, bis itu biasanya naik. Hotel itu juga biasanya naik karena memang high season. Tapi kalau harga di hari-hari biasa mungkin akan cenderung lebih murah. Nah, yang keempat ada produk FMCG. Nah, ini adalah fast moving consumer good, di mana dia ini produk-produk yang biasanya kita gunakan sehari-hari dan memang masa pakainya itu cukup cepat ya. Jadi cepat habis, cepat barang yang kita beli itu cepat habis, cepat kita beli lagi gitu ya. Jadi dia biasanya mengandalkan harga yang kompetitif dan strategi diskonnya digunakan untuk meningkatkan volume penjualan ya. Kayak misal barang-barang kebutuhan sehari-hari kayak sabun, sampo, sabun cuci piring, makanan, minuman itu adalah contoh-contoh barang dari fast moving consumer good tadi. Oke, jadi kesimpulannya untuk materi yang saya sampaikan terkait dengan penetapan harga. Penetapan harga itu bukan hanya tentang menetapkan angka, ya. Jadi di situ adalah proses yang cukup strategis, yang sangat membutuhkan analisis pasar yang mendalam, pemahaman tentang perilaku konsumen, dan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar. Jadi dengan menetapkan harga yang efektif, bisnis diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara profitabilitas, daya saing, dan kepuasan pelanggan. Nah, 3 hal itu yang harus dipegang oleh perusahaan agar dia bisa survive di waktu yang panjang, ya, agar dia bisa bertahan dalam jangka panjang. Oke, sampai di sini dulu materinya. Ada yang